Hubungan antara Venezuela dan Amerika Serikat (AS) saat ini berada pada titik terendah dalam sejarah, terutama setelah peristiwa dramatis di awal Januari 2026. Konflik ini telah bergeser dari sekedar sanksi ekonomi menjadi intervensi militer langsung. Berikut adalah rangkuman eskalasi konflik tersebut. 1. Peristiwa terbaru, Januari 2026. Penangkapan Nicolas Maduro. Dunia internasional dikejutkan oleh operasi militer AS yang diluncurkan pada 3 Januari 2026 dengan nama sandi Operation Absolute Resolve. Serangan udara, AS melancarkan serangan udara di ibu kota Caracas, menargetkan infrastruktur militer dan titik strategis di sekitar benteng Tiuna. Penangkapan, Presiden Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores ditangkap oleh pasukan AS dan dibawa ke New York untuk menghadapi dakwaan narkoterorisme di Pengadilan Federal Manhattan. Dalih AS, Presiden Donald Trump yang kembali menjabat pada 2025 menyatakan tindakan ini adalah bagian dari perang melawan narkoba dan menyebut Maduro sebagai pemimpin kartel narkoba. Kondisi di Venezuela. Wakil Presiden Delcy Rodriguez mengambil alih sebagai presiden sementara dan mengecam tindakan tersebut sebagai penculikan dan pelanggaran kedaulatan. 2. Penyebab utama konflik. Ketegangan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan akumulasi dari beberapa faktor. Ideologi dan politik. Sejak era Hugo Chavez 1999, Venezuela mengadopsi haluan sosialis yang sangat kritis terhadap pengaruh AS, anti-imperialisme. AS sebaliknya menuduh pemerintah Venezuela otoriter dan merusak demokrasi. Minyak dan ekonomi. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Trump secara terbuka menyatakan ketertarikannya untuk mengamankan minyak Venezuela, sementara Caracas menuduh AS hanya ingin merampok kekayaan alam mereka. Sanksi berat. Selama bertahun-tahun, AS menjatuhkan sanksi yang melumpuhkan ekonomi Venezuela, terutama pada sektor minyak, dengan tujuan memaksa pergantian rezim. Isu keamanan dan migrasi. AS menuduh Venezuela sebagai titik transit utama kokain dan penyebab krisis migrasi besar-besaran di perbatasan AS. 3. Dampak dan reaksi global. Intervensi militer AS di awal 2026 ini memicu perpecahan global yang tajam. Kecaman, negara-negara seperti China, Rusia, Iran, dan Kuba mengutuk keras serangan tersebut. Indonesia melalui Kemlu juga menyatakan keprihatinan mendalam karena tindakan ini menciptakan preseden berbahaya bagi hukum internasional. Dukungan. Beberapa negara tetangga seperti Argentina dan Paraguay menyambut positif, berharap hal ini membuka jalan bagi demokrasi di Venezuela. Situasi terkini. Meskipun Maduro telah ditangkap, pemerintahan di Caracas masih berjalan di bawah kendali pendukungnya, dan AS terus melakukan blokade laut terhadap kapal tanker minyak Venezuela. Konflik ini masih sangat dinamis dan beresiko memicu ketidakstabilan yang lebih luas. Peta kekuatan politik pasca penangkapan. Meskipun Maduro telah ditangkap, struktur pemerintahan Chavismo di Caracas tidak langsung runtuh. Hal ini menciptakan situasi dualisme kekuasaan yang sangat berbahaya. Pemerintahan sementara Caracas. Wakil Presiden Delcy Rodriguez telah dilantik oleh Mahkamah Agung Venezuela sebagai presiden sementara. Ia menyerukan perlawanan nasional terhadap apa yang ia sebut sebagai penculikan imperialis dan menyatakan keadaan darurat nasional. Oposisi dan pengakuan AS. Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump yang baru saja menjabat kembali, menyatakan bahwa mereka akan mengelola transisi di Venezuela. AS mendesak militer Venezuela untuk membelot dan mendukung tokoh oposisi seperti Edmundo González yang diakui AS sejak 2025, guna membentuk pemerintahan transisi yang pro-barat. Dampak ekonomi global dan energi. Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti sebesar 303 miliar barel atau sekitar 17% dari cadangan dunia. Eskalasi militer ini langsung mengguncang pasar energi. Volatilitas harga minyak.
Segera setelah berita penangkapan menyebar, harga minyak mentah global mengalami lonjakan volatilitas. Meskipun pasokan dunia saat ini cukup stabil, kekhawatiran akan gangguan jangka panjang di Selat Karibia membuat investor waspada. Rencana pengelolaan minyak. Trump secara terbuka menyatakan niatnya untuk mengerahkan perusahaan minyak besar AS seperti Chevron dan ExxonMobil untuk mengambil alih dan memperbaiki infrastruktur minyak Venezuela yang hancur. Langkah ini dipandang oleh kritikus sebagai pencurian sumber daya dengan kedok stabilisasi. Krisis mata uang. Di dalam negeri Venezuela, nilai tukar bolivar terhadap dolar AS merosot tajam hingga 479% di pasar resmi, hanya dalam hitungan hari, memperparah hiperinflasi yang sudah ada. Reaksi internasional, perpecahan blok dunia. Konflik ini telah menciptakan garis pemisah yang jelas di panggung diplomasi internasional. Blok anti-intervensi, Rusia, China, Iran, dan Korea Utara mengutuk keras serangan tersebut. Rusia menyebutnya sebagai agresi bersenjata yang melanggar piagam PBB. China memperingatkan bahwa tindakan sepihak AS akan merusak tatanan hukum internasional. Blok pendukung, beberapa negara di Amerika Latin yang memiliki pemerintahan sayap kanan menyambut penangkapan Maduro sebagai langkah akhir dari kediktatoran, meskipun mereka tetap menyatakan kekhawatiran atas metode militer yang digunakan. Posisi Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan kekhawatiran mendalam dan menekankan pentingnya menghormati kedaulatan negara serta penyelesaian konflik melalui jalur dialog multilateral, bukan intervensi militer sepihak. Risiko jangka panjang, apakah perang tanpa akhir? Para analis memperingatkan bahwa penangkapan Maduro bukanlah akhir dari masalah, melainkan awal dari krisis baru. Pemberontakan gerilya. Pengikut setia Maduro, kolektivos, dan faksi militer yang tetap setia mungkin akan melancarkan perang gerilya kota yang bisa menjerumuskan Venezuela ke dalam perang saudara berkepanjangan. Sentimen anti-Amerika. Tindakan ini berisiko membangkitkan sentimen anti-AS di seluruh Amerika Latin, yang secara historis sangat sensitif terhadap intervensi Washington. Situasi di Caracas saat ini masih sangat tegang dengan patroli militer di setiap sudut jalan. Informasi ini merupakan rangkuman dari peristiwa besar yang terjadi di minggu pertama Januari 2020.